Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edison, guru IPS di SMP Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penuh Kalaba Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi menumbuhkan karakter serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik, saya terus berupaya untuk melakukan pengembangan diri. Dinobatkan menjadi Wakil 1 Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan penerima beasiswa LPDP jenjang magister pada tahun 2022, menguatkan komitmen saya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdampak. Bagi saya, CBP Rupiah bukan hanya slogan semata. Ini adalah langkah konkret untuk melahirkan generasi yang cinta, bangga, dan paham rupiah. Mencintai rupiah berarti kita merawat simbol kedaulatan bangsa. Bangga menggunakan rupiah berarti kita menghargai identitas NKRI. Dan paham rupiah berarti kita menjadi masyarakat yang bijak dalam berfinansial. Sebagai seorang pendidik, saya yakin dan percaya menanamkan nilai-nilai CBP Rupiah sejak dini adalah investasi untuk melahirkan generasi yang cinta, bangga, dan paham rupiah. Saya Edison siap menjadi Duta Guru CBP Rupiah tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Coba hari ini tebak di tangan Bapak ada apa? Uang. Siapa mau uang? Ya, semua orang menyukai uang. Baik, hari ini kita akan belajar tentang uang rupiah yang tidak hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai identitas dari NKRI. Bapak akan bagikan satu meja, satu lembar uang 100.000 yang nanti akan sama-sama kita gunakan sebagai media kita untuk mengenali uang rupiah yang berlaku saat ini. Baik, sudah menerima semua satu meja satu? Sudah. Oke, sebelum itu kita akan melakukan penyegaran dengan bernyanyi bersama-sama. Anak-anak tahu lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan? Tahu. Ya, nostalgia masa kecil kita ya. Tapi liriknya Bapak ganti dengan lirik CBP Rupiah. Sudah siap? Sudah. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Ini liriknya ya, tinggal dibaca dengan nada Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. 1, 2, 3. Kalau kau cinta rupiah tepuk tangan. Kalau kau bangga rupiah tepuk tangan. Kalau kau paham rupiah, mari kita lakukan 5 langkah mudah untuk rawat rupiah. Jangan dilipat uangmu, rupiahkanlah. Jangan dicoret uangmu, bersihkanlah. Jangan diremas uangmu, mari kita hargai. Jangan di stapler dan jangan dibasahi. Cintai uang mulai dari sekarang. Rupiah akan selalu ku banggakan. Pahami uang rupiah agar kita tak salah. Ayo kita jaga kedaulatan bangsa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tadi lagu CBP Rupiah dengan nada Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan yang bisa anak-anak nyanyikan di rumah. Nanti kalau ada adiknya atau tetangganya bisa diedukasi melalui lagu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang CBP Rupiah, di mana aksi ini adalah aksi untuk memahami esensi dan makna dari rupiah yang kita punyai agar kita bisa mencintai, bangga, dan paham akan rupiah. Untuk mencintai rupiah, kita bisa dengan melakukan cara 3M. Mengenali, merawat, dan menjaga. 3M yang pertama, mengenali. Untuk mengenali uang rupiah, kita bisa melakukan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. D yang pertama, silahkan uangnya dipegang, dilihat,
kita bisa melihat keaslian uang rupiah tersebut dengan melihat komponen-komponen yang ada di uang kertas yang kita punya. Yang pertama, kita bisa lihat apakah di uang rupiah tersebut ada lambang negara burung Garuda. Ada ya. Kemudian apakah di uang tersebut ada nominal yang tertulis angka dan tulisan? Kali ini kita memegang uang berapa? Rp100.000 ada angka dan juga ada tulisan. Kemudian kita bisa melihat apakah di uang tersebut ada peta NKRI? Ada. Kemudian kita juga bisa melihat apakah di uang tersebut ada gambar pahlawan nasional? Ada, karena cetakan terbaru emisi 2022 itu ada pahlawan nasionalnya. Kemudian kita balik uangnya, apakah di uang tersebut ada kekayaan alam Indonesia? Kalau di uang 100.000 ada apa, Nak? Ada Raja Empat. Kemudian ada kebudayaan Indonesia? Ada apa di uang 100.000? Tari topeng Betawi. Kemudian untuk melihat keasliannya, kita juga bisa melihat ada sebuah gambar bunga yang mengkilap. Nah, itu juga tanda keaslian dari uang 100.000. Itu D yang pertama. Dilihat dengan seksama bahwa keaslian uangnya benar-benar asli. D yang kedua yaitu diraba. Silakan raba uangnya. Silakan diraba uangnya. Apakah rasanya sama? Tidak. Di bagian-bagian tertentu uang tersebut kasar ketika diraba. Iya. Tanda kasar itu menandakan bahwa uang yang kita punya itu asli. Ya. Kasarnya di bagian mana? Di angka 100.000, kemudian di mana lagi? Di tulisan nominal 100.000 juga kasar. Itu menandakan bahwa uang kita asli. Untuk melihat keasliannya juga kita D yang ketiga yaitu diterawang. Coba kita terawang ke jendela. Sudah? Apa yang dilihat? Ada gambar pahlawan kecil ya. Kemudian apa lagi? Angka 100. Kemudian balik coba. Apa yang kelihatan? Nah, ada ya. Kemudian kita lihat ada sebuah benang. Ada benang pengaman. Ada ya, itu merupakan keamanan tingkat tertinggi dari uang rupiah. Jadi kita bisa mengenali dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Ya, untuk mencintai rupiah, kita juga ada 2M lagi. M yang kedua yaitu menjaga atau merawat. Merawat dengan cara 5J. J yang pertama. Jangan dilupa. Tapi dirapikan. J yang kedua. Jangan dicoret. Tapi Bersihkan. Yang ketiga, jangan Di rumah. kita hargai. J yang keempat. Jangan diseper agar uangnya utuh tanpa cacat. J yang kelima, jangan dibasahi uangmu menggunakan cairan ya. Kemudian M yang ketiga dengan menjaga atau menyimpan uang di dompet yang lurus atau di tempat penyimpanan yang tidak menyebabkan uang terlipat. Setelah cinta, apalagi nak? Bangga akan rupiah. Karena rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Dengan cara yang pertama, menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dari Sabang sampai Merauke, maupun tidak ada perbatasan, kita tidak boleh menggunakan uang negara lain untuk membayar. Gunakanlah rupiah. Kita juga harus menghargai berapapun nilai uang rupiah yang kita punya, baik logam maupun kertas. Nah, yang kedua, rupiah ini harus kita banggakan karena dia pemersatu bangsa ya. Di rupiah ini terdapat ornamen-ornamen tentang Indonesia. Tadi kita sebutkan ada pahlawan, ada kebudayaan, ada bentang alam Indonesia, ada peta Indonesia yang merupakan alat pemersatu bangsa. Jadi kita harus bangga uang kita ini nih sebagai simbol dan harus kita hargai. Tidak boleh kita remas, tidak boleh kita coret, apalagi kita robek ya uangnya. Kita harus jaga. Kalau anak-anak punya uang robek, itu harus dibuang atau disimpan?
simpan saja karena bisa ditukarkan di Bank Indonesia menjadi uang yang lebih baru asal kondisinya sesuai dengan kriteria. Setelah bangga kita harus paham rupiah. Kenapa kita harus paham rupiah? Agar kita tahu fungsi dari rupiah itu apa. Yang pertama, untuk bertransaksi dan berbelanja dengan bijak. Bijak dalam artian apa, nak? Mendahulukan apa? Kebutuhan, baru keinginan. Yang kedua adalah dengan cara berhemat. Sebagai anak-anak SMP, kalian apa yang bisa kalian lakukan? Menabung sisa uang yang kalian punya. Itu cara kita untuk memahami rupiah. Sudah paham sampai sini? Cinta, bangga, dan paham rupiah. Kalau kalian bilang sudah, Bapak akan melihat sejauh mana pemahaman kalian dengan melakukan permainan dan juga penilaian melalui aplikasi CBP Rupiah. Nanti bisa diakses di rumah. Kalau kalian belum paham materinya, di sini ada materi yang bisa dibaca lagi. Prinsip 5J, metode 3D, kemudian bangga rupiah, simbol kedaulatan, dan paham rupiah, bijak dan bertanggung jawab. Nanti silahkan dibaca di rumah ya. Kemudian kita lakukan uji pemahaman dengan game edukasi. Untuk kasus yang pertama, seorang pedagang di pasar melipat-lipat uang kertas rupiah baru kembalian hingga sangat kecil agar muat di dompet koinnya. Apa tindakanmu? Yang atas atau yang bawah? Kita pilih yang bawah. Apakah benar? Hasilnya mengatakan keputusanmu mencerminkan warga negara yang bijak. Untuk kasus yang kedua, kamu sedang berada di kasir toko swalayan lalu melihat kasir menolak uang koin 200 perak milik pembeli sebelum kamu karena dianggap tidak berharga. Respon kalian bagaimana? Yang atas, membela pembeli dan menegaskan koin rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Iya, jawabannya juga betul. Yang ketiga, ada tautan pesan berantai di WhatsApp yang menjanjikan pembagian uang Rp500.000 dari Bank Indonesia. Namun mereka meminta nomor PIN kamu nih. Maka respon kamu yang atas atau yang bawah? Kita klik yang atas. Oke, berarti di game ini kamu adalah seorang pahlawan dengan menyelesaikan 3 simulasi kasus sesuai dengan konsep CBP. Kita lihat lagi di asesmennya untuk menguji pemahamannya. Kita kerjakan yang pertama. Teman sekelasmu mencoret-coret uang kertas rupiah dengan pulpen untuk menulis nomor telepon temannya. Argumen terbaik apa yang harus kamu sampaikan? A atau B? A atau B? B ya. Kemudian nomor 2, saat berlibur di pulau terluar Indonesia yang dekat perbatasan negara tetanggamu, kamu melihat beberapa resort penginapan memasang tarif harga hanya dalam mata uang asing. Bagaimana sikap bangga rupiah kamu? Melaporkan atau menegur pihak resort. Yang terakhir, kamu mengajak pembeli, kamu mempunyai uang jajan bulanan yang tersisa cukup banyak. Teman-temanmu mengajak membeli item game online model terbaru yang sedang viral namun tidak menambah performa belajarmu. Sebagai orang yang paham rupiah, keputusan apa yang diambil? Yang B atau yang C atau yang A? Yang A ya, mengalokasikan sisa uang untuk tabungan masa depan. Kita kirim hasil jawabannya. Skor kalian 100/100. Tepuk tangan. Artinya ketika anak-anak sudah mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan pertanyaan ini, anak-anak sudah paham tentang CBP rupiah. Boleh Bapak minta angkat tangan kanannya 5 jari, kemudian bentuk sarangnya. Ini tanda cinta. Kemudian kepala taruh di dada bangga, kemudian 2 jari taruh di kepala paham rupiah. Bisa diulangi? CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Baik, itulah tadi edukasi mengenai CBP rupiah. Harapannya anak-anak jadi paham bagaimana cara mencintai, membanggakan, dan juga memahami apa itu rupiah. Dan selanjutnya kalian dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian selanjutnya yaitu menjadi duta pelajar terkait CBP rupiah di SMP Negeri 1 Talang Ubi yang akan mengedukasi teman-teman kalian bahwasanya ketika berjajan di kantin kita tidak boleh melipat, mencoret, meremas, membasahi, atau menstepler uang kembalian yang diberikan oleh Bapak Ibu kantin, dan selalu membawa dompet untuk menjaga fisik uang agar tetap rapi. Sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.